Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Jihan Nuzula akan memaparkan materi dengan tema pengaruh iptek dan sistem komunikasi di sekolah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, menghadapi abad ke-21, UNESCO tahun 1996 melalui jurnal The International Commission on Education for the 21st Century merekomendasikan pendidikan yang berkelanjutan atau seumur hidup yang dilaksanakan berdasarkan 4 pilar proses pembelajaran. Apa saja sih 4 pilar proses pembelajaran tersebut? Nah, pilar yang pertama yakni learning to know atau belajar untuk menguasai pengetahuan. Kemudian yang kedua ada learning to do, yaitu belajar untuk mengetahui keterampilan. Selanjutnya ada learning to be, yang artinya belajar untuk mengembangkan diri. Dan yang terakhir ada learning to life atau belajar seumur hidup. Nah, pendidikan yang berkualitas tentunya memerlukan guru yang berkualitas juga. Nah, hal-hal tersebut diperlukan untuk melihat perkembangan zaman yang semakin canggih saat ini ya, dengan teknologinya, sehingga mau tidak mau guru harus selangkah lebih maju dari siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi sendiri di berbagai bidang, misalnya dalam teknologi komunikasi dan informasi pada saat ini, media pembelajaran memiliki posisi sentral dalam proses belajar dan bukan semata-mata sebagai alat bantu saja, tetapi media pembelajaran memainkan peran yang cukup penting untuk mewujudkan kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dikemukakan oleh Robin Paul Ajello. Jadi Robin Paul Ajello ini mengemukakan secara ilustratif bahwa di masa-masa saat ini, di masa-masa yang mendatang pada waktu itu, beliau ini mengemukakan di masa yang akan datang, tas sekolah anak-anak ini bukan lagi berisi buku tulis dan alat tulis seperti pada waktu itu ya, akan tetapi berupa barang atau hal-hal yang berbau dengan teknologi. Nah, contohnya apa? Ya, komputer, kemudian notebook, smartphone, dan lain sebagainya. Nah, komputer notebook dengan akses internet tanpa kabel yang bermuatan materi-materi belajar yang berupa bahan bacaan, materi yang untuk dilihat atau didengar, dan dilengkapi dengan kamera digital serta perekam suara. Seperti yang saya gunakan saat ini, saya presentasi menggunakan laptop ya, yang dilengkapi dengan perekam suara serta visualnya ini dilengkapi dengan kamera. Nah, hal tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan zaman sekarang ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni setelah kita mengetahui mengenai perkembangan teknologi dari masa ke masa, sekarang pastinya akan ada dampak positif serta dampak negatif. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah dampak positifnya terlebih dahulu, karena kan tidak mungkin kita menggunakan sesuatu tanpa mengukur, sisi positifnya ini lebih banyak daripada sisi negatifnya. Nah, kenapa kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau dalam dunia pendidikan? Ya, karena sisi positifnya ini lebih banyak daripada sisi negatifnya. Tergantung yang memakai juga sistem. Nah, pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan ini, yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, lab komputer di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, dampak dari hal tersebut yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terpaku
terhadap informasi yang diajarkan oleh guru, tapi juga bisa mengakses materi pelajaran langsung dari internet. Oleh sebab itu, guru di sini bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga membimbing dan mengarahkan peserta didiknya ini tadi. Kemudian yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ini sudah pasti ya, ketika kita menggunakan suatu hal baru, itu pasti secara otomatis kita juga akan mempelajari metode-metode yang baru. Kemudian selanjutnya ada sistem pembelajaran tidak harus selalu melalui tatap muka. Nah, ini terjadi ketika pandemi dari 2020 awal kemarin ya. Jadi kita sebagai siswa, peserta didik atau mahasiswa dengan terpaksa akhirnya menggunakan teknologi, mau tidak mau ya, karena kan tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, akhirnya kita memanfaatkan sisi positifnya dari perkembangan teknologi itu tadi, yaitu dengan menggunakan smartphone, kemudian laptop, notebook, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi yang digunakan, kita menggunakan Zoom, Zoom Meeting, kemudian menggunakan Google Meet, ada e-learning untuk mengupload tugas-tugas dari guru atau dosen, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Ini contohnya sangat nyata ya, karena pada zaman dulu mungkin entah dosen kita atau orang tua kita pada saat beliau ini melaksanakan kegiatan pembelajaran pada waktu kuliah di universitas, secara otomatis untuk perhitungan atau apapun itu selalu menggunakan manual. Nah, ketika zaman kita sekarang dan zaman selanjutnya nanti akan lebih banyak menggunakan pemanfaatan sisi positifnya dari teknologi. Pada saat skripsi itu yang paling dibutuhkan. Ya bukan skripsi saja, ketika kita melaksanakan pembelajaran pun kita akan lebih sering menggunakan sisi positifnya teknologi. Kemudian selanjutnya yang terakhir, pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan iptek. Nah, secara garis besarnya, dampak atau pengaruh positif dari perkembangan teknologi terhadap dunia pendidikan dan kegiatan belajar mengajar sudah bisa di-list ya di sini. Ada yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Ini sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena apalagi kalau anak-anak yang masih usia SD, SMP itu masih lebih butuh lebih banyak hal-hal yang menarik dan juga efektif, karena kan ketika menggunakan teknologi itu hasilnya akan lebih efektif daripada manual. Seperti contohnya ketika dulu kita masih di usia sekolah menengah ya. Ada pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK. Nah, di situ kita diajarkan cara membuat tabel, kemudian cara penilaian dicontohkan oleh gurunya. Cara penilaian tidak manual, jadi langsung kayak misal di tabel pertama dan kedua itu nanti hasilnya langsung keluar. Nah, itu akan lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan sesuatu yang sulit atau kompleks. Kemudian yang ketiga, mempercepat proses yang lama. Sekarang itu ada yang namanya mesin fotokopi ya. Kalau zaman dulu mungkin masih menggunakan mesin ketik dan itu misalnya butuh 50 kertas, 50 undangan gitulah misalnya. Ya berarti dulu itu ngetiknya 50 kali. Jadi itu sangat tidak efisien. Nah, sekarang karena dengan adanya teknologi
teknologi, perkembangan teknologi, akhirnya kan ada yang namanya mesin fotokopi atau penggandaan. Jadi lebih cepat, waktunya lebih efisien. Kemudian yang keempat ada menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi. Dan yang terakhir, menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan. Nah, selain sisi positif, kita juga tidak boleh lupa dengan sisi negatifnya. Nah, apa saja pengaruh negatif atau sisi negatif atau dampak negatif teknologi terhadap dunia pendidikan pada saat ini? Nah, yang pertama, e-learning dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru menjadi tersingkirkan atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual. Ini sekarang mungkin sudah terjadi ya, karena yaitu tadi, di masa pandemi ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Secara otomatis kita memanfaatkan teknologi. Memang itu sisi positifnya, tapi dampak negatifnya ya ini tadi, guru jadi agak tersingkirkan kan, karena kita lebih fokus ke hal-hal yang ada di depan mata kita. Kadang kita ikut pembelajaran, tapi off cam kemudian kita nyambinya apa? Nyambinya ngegame, nyambinya Instagraman, nyambinya YouTubean dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tapi malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini mungkin ya bisa saja terjadi ketika karena kan tidak bisa diawasi langsung oleh guru atau pendidik atau dosennya ya. Jadi ya bisa jadi membuka hal-hal yang tidak baik, contohnya pornografi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet. Ini juga bahaya. Kemudian selanjutnya pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini bisa terjadi ketika siswa atau mahasiswa tidak memiliki sikap skeptik serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru. Ini memang terjadi pada saat ini. Dampak negatifnya ini sekarang lebih banyak daripada dampak positifnya. Karena apa? 24 jam itu kadang kita sendiri yang sudah besar ini, tapi kalau kita di umur segini kan masih bisa ya mengatur waktu, oh jam segini sampai jam segini saya saatnya kuliah, jamnya kuliah. Nah selanjutnya berarti saya harus begini-begini. Nah tapi kalau usia-usia SD, kemudian menengah, itu tuh masih masih sulit mengatur waktu. Jadi mereka itu kebanyakan 24 jam di depan gadget. Itu yang dibuka itu hal-hal yang kadang tidak penting, maksudnya dia itu tidak lagi belajar, tidak lagi sekolah, tidak lagi mengerjakan tugas, tidak lagi mencari bahan, tapi ngegame, kemudian membuka situs-situs yang tidak baik, itu pengaruh yang sangat buruk. Nah, hal-hal semacam itu menyebabkan tidak memiliki sikap skeptis serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru, karena dia itu fokusnya hanya di depan gadget saja. Jadi dia ketika diajak ngobrol kadang malah gak menghiraukan, malah oh iya, tapi dia sibuk dengan gadgetnya sendiri. Dan selanjutnya tindakan kriminal cybercrime di dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan. Ini terjadi ya, tapi ini di luar pendidikan. Saya kurang tahu kalau di dalam dunia pendidikan. Karena kemarin yang lagi viral itu kan database-nya kita, database-nya orang-orang, rakyat, masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin itu bocor. Nah, maka dari itu sangat bahaya sebenarnya tindakan cybercrime ini. Kemudian yang terakhir, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, siswa, mahasiswa, maupun pengajar, guru, atau dosen. Ini yang sudah
seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, karena 24 jam kita ini fokus di depan gadget atau smartphone, akhirnya kita ini jadi individualis, nggak mau ngelihat oh orang sebelah saya ini lagi kesulitan atau butuh bantuan atau dan lain sebagainya. Nah, itu pengaruh-pengaruh negatif teknologi terhadap individu dan juga dunia pendidikan pada saat ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Mbak Sayyidah. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem komunikasi pada pembelajaran di sekolah. Dalam proses pembelajaran itu terjadi sebuah komunikasi antara guru dengan peserta didik. Komunikasi dalam pembelajaran sangat diperhatikan karena dilatar belakangi pentingnya memilih cara berkomunikasi dalam proses pembelajaran agar kegiatan tersebut mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sehingga bisa disebut proses pembelajaran itu berhasil. Pembelajaran yang baik dan efektif akan memberikan ruang dan peluang peserta didik agar dapat belajar lebih aktif serta bisa mengeksplorasi keingintahuan mereka melalui kemampuan atau potensi yang mereka miliki. Lalu selanjutnya yaitu melaksanakan komunikasi dalam pembelajaran. Di sini proses komunikasi menurut Endang Lestari dalam bukunya yang berjudul Komunikasi yang Efektif, ada dua model proses komunikasi, yaitu yang pertama model linier dan yang kedua model sirkuler. Model linier ini, yang dimaksud model linier ini yaitu dia mempunyai ciri, yakni sebuah proses yang hanya terdiri dari dua garis lurus, di mana proses komunikasi itu berawal dari komunikator dan berakhir pada komunikan. Berkaitan dengan model ini, maksudnya model ini itu dia itu komunikasi satu arah, hanya komunikator hanya berhenti pada komunikan, tidak ada umpan balik atau feedback. Sedangkan model sirkuler ini ditandai dengan adanya umpan balik, yaitu sebaliknya dari model linier. Kalau model sirkuler ini dia mempunyai umpan balik. Jadi pada hakikatnya model sirkuler ini merupakan proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Melalui model ini dapat diketahui efektif dan tidaknya suatu komunikasi karena komunikasi yang disebut efektif itu apabila terjadi umpan balik dari penerima pesan. Selanjutnya yaitu desain pesan dalam pembelajaran. Menurut Abdul Ghafur, beliau itu menyarankan agar pendidik perlu mendesain pesan pembelajaran tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, kesiapan dan motivasi. Kesiapan di sini mencakup kesiapan mental dan fisik. Jadi untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran itu dapat diketahui dari tes diagnostik atau tes prasyarat. Terus yang kedua yaitu alat penarik perhatian. Pada dasarnya itu manusia merupakan
merupakan makhluk yang fleksibel dan cenderung sering berubah-ubah, sehingga dalam mendesain pesan belajar itu pendidik harus pandai membuat daya tarik terhadap peserta didik. Gunanya di sini yaitu untuk mengendalikan perhatian peserta didik pada saat proses pembelajaran. Sedangkan penarik perhatian dapat dilakukan melalui warna, efek musik, pergerakan atau perubahan, humor mungkin, kejutan, ilustrasi verbal dan visual, dan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya yaitu partisipasi aktif peserta didik. Di sini pendidik itu harus mampu dan berusaha untuk membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu cara untuk menumbuhkan keaktifan peserta didik itu dalam melakukan memberikan peserta didik itu rangsangan-rangsangan seperti tanya jawab, praktik dan latihan, terus di drill, terus lalu membuat ringkasan, kritik dan komentar serta pemberian proyek atau tugas. Lalu selanjutnya Abdul Ghafur ini prinsipnya yaitu pengulangan. Agar peserta didik dapat menerima dan memahami materi dengan baik, maka penyampaian materi sebaiknya dilakukan secara berulang kali, tidak hanya sekali, agar peserta didik itu benar-benar memahami. Lalu selanjutnya yaitu umpan balik. Jadi dalam proses pembelajaran itu komunikasi perlu adanya umpan balik yang dapat sesuai dan tepat sasaran, sehingga umpan balik tersebut dapat memotivasi dan memberikan semangat bagi peserta didik. Umpan balik yang diberikan itu dapat berupa informasi kemajuan belajar peserta didik, penguatan terhadap jawaban benar, meluruskan jawaban yang keliru, memberikan komentar terhadap pekerjaan peserta didik, dan dapat pula memberi umpan balik yang menyeluruh terhadap peserta didik. Yang terakhir yaitu materi relevan dengan peserta didik. Agar materi pembelajaran itu bisa diterima dengan baik oleh peserta didik, jadi materinya itu tidak menimbulkan kebingungan atau membuat peserta didik menjadi bingung. Jadi mereka bisa paham dengan materi yang dibicarakan atau topik yang dibicarakan. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi efektif dalam pembelajaran. Komunikasi yang efektif itu terjadi apabila terdapat aliran informasi dari dua arah atau antara komunikator dengan komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspon dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut itu paham. Jadi di sini ada 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi. Yang pertama yaitu kejelasan, yang kedua ketepatan, yang ketiga konteks, yang keempat alur, dan yang terakhir budaya. Kejelasan di sini komunikasi itu harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami agar agar informasi tersebut itu mudah difahami. Terus yang kedua yaitu ketepatan. Ketepatan di sini itu maksudnya akurasi atau menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan informasi yang disampaikan itu bersifat benar. Tuh. Yang ketiga yaitu konteks. Maksudnya di sini itu bahasa dan informasi yang disampaikan itu harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Yang keempat yaitu alur. Alur bahasa
dan informasi yang akan disajikan itu harus disusun sesuai dengan sistematika yang jelas, sehingga penerima atau penerima informasi tersebut itu bisa menanggapi dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu budaya. Komunikasi di sini tidak hanya berhubungan dengan bahasa saja, tetapi perlu memperhatikan tata krama dan etika. Artinya dalam berkomunikasi itu harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berpersepsi. Jadi yang bisa saya simpulkan dari materi kali ini yaitu dalam proses pembelajaran di sekolah itu pada masa sekarang juga terus mengalami perkembangan dan harus memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan itu memberikan pengaruh yang besar dalam proses pembelajaran. Sedangkan penggunaan media elektronik seperti e-learning dan semua variasi yang lainnya telah memfasilitasi perubahan dalam pembelajaran yang disampaikan dalam media elektronik seperti audio, video, internet, dan lain sebagainya. Jadi perkembangan dalam iptek itu akan sangat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan memilih komunikasi dalam penyampaian pembelajaran antara guru dengan siswa itu adalah hal yang sangat penting karena agar terjalin komunikasi yang baik, efisien, dan efektif sehingga tujuan pembelajaran itu bisa berhasil dan tercapai dengan maksimal. Dalam komunikasi pendidikan, seseorang pendidik itu harus mempunyai komunikasi pribadi yang baik. Dengan demikian, ia akan berpengaruh dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara peserta didik dan pendidik. Dan sebaliknya, seorang pendidik juga harus mempunyai peranan yang penting untuk bisa mengendalikan kondisi kelas agar kelas tersebut itu berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.